Assalamualaikum, hai semua. Masih di catatan istimewa. I Gusti Ngurah Rai, pahlawan yang melegenda dari Bali, tak hanya bertarung mengusir penjajah dari tanah kelahirannya. Perjalanan hidupnya penuh dengan kisah-kisah keberanian, pengorbanan, dan kecerdikan yang jarang terungkap. Nah, apa yang membuatnya begitu gigih hingga memimpin pertempuran terakhir yang tak terlupakan dalam sejarah Indonesia? Berikut kami ulas seputar putra desa Carangsari ini menolak mundur versi catatan istimewa. Bagi kamu yang penasaran, tonton sampai habis. Namun sebelum lanjut, bagi kamu yang baru gabung di channel ini, terus dukung channel dengan tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya agar kamu terus mendapatkan notifikasi info baru dari catatan istimewa. I Gusti Ngurah Rai, sosok pahlawan nasional dari Bali, lahir pada tanggal 30 Januari 1917 di Desa Carangsari, Kabupaten Badung. Ia adalah putra seorang camat bernama I Gusti Ngurah Palung dan Gusti Ayu Kompiang. Karena jabatan ayahnya, Ngurah Rai berkesempatan memperoleh pendidikan di HIS di Denpasar setingkat SD pada masa kolonial. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, ia melanjutkan ke Mulo di Malang, setara SMP. Sejak usia muda, Ngurah Rai sudah menunjukkan minat pada dunia militer, yang akhirnya membawanya menempuh pendidikan di Sekolah Kader Militer Korps Prayoda di Gianyar, Bali pada tahun 1936. Di sini, ia bertemu I Gusti Putu Wisnu yang kelak menjadi wakilnya di Resimen Ciung Wanara. Rai dan Wisnu lulus sebagai Letnan II pada tahun 1940. Korps Prayoda adalah satuan cadangan Kenil di Bali, dan Ngurah Rai pun melanjutkan pendidikan perwira di Coro di Magelang. Beberapa sumber menyebut Coro berada di Bandung, tetapi setelah menamatkan pendidikan, ia kembali melanjutkan pelatihan artileri di Malang. Ketika Jepang menyerbu Hindia Belanda, Ngurah Rai ditunjuk sebagai perwira intelijen Kenil di wilayah Bali dan Lombok. Ia bahkan sempat menyelamatkan perwira Kenil Konik dari kejaran Kempetai Jepang. Selama masa pendudukan, Ngurah Rai menyamar sebagai pegawai perkebunan kapas militer Jepang dan menyusup ke organisasi militer PETA yang dibentuk Jepang untuk mempersiapkan perlawanan jika sekutu menyerang. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Ngurah Rai bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR Sunda Kecil. Ia dipanggil ke markas TKR di Yogyakarta dan diangkat sebagai komandan Resimen Sunda Kecil dengan pangkat Letnan Kolonel atas pengalaman dan kecerdasannya di bidang militer dan intelijen. Resimen ini kemudian dikenal sebagai pasukan Ciung Wanara yang berkekuatan 13 kompi dan tersebar di Bali dan Nusa Tenggara. Pada saat itu, perundingan Linggarjati berlangsung antara pemerintah Indonesia dan Belanda atau Nica yang berniat memasukkan Bali ke dalam negara Indonesia Timur. Tentara Belanda akhirnya mendarat di Bali pada Maret 1946 dan Ngurah Rai harus segera mereorganisasi pasukannya. Ia meminta senjata dari Jawa, tetapi TKR mengirim pasukan tambahan Angkatan Laut RI pimpinan Kapten Markadi. Pasukan ini menyeberang melalui Banyuwangi pada tanggal 4 April 1946 dan terlibat pertempuran laut melawan Belanda. Pada bulan Mei 1946, Ngurah Rai memimpin Long March dari Desa Dalang di Bali membawa 1.372 prajurit. Di sepanjang perjalanan terjadi banyak kontak senjata dengan tentara Nica, termasuk pertempuran Aron yang terkenal di Karangasem pada tanggal 9 Juli 1946, di mana Ciung Wanara menang telak tanpa satupun korban dari pihak mereka.
Letnan Kolonel Belanda Overste Termolen pernah menawarkan perundingan, tetapi Ngurah Rai menolak tegas. Dengan lantang ia mengatakan, perundingan adalah urusan orang Jakarta. Tugas kami adalah mengusir penjajah dari pulau ini sampai titik darah penghabisan. Sebagai mantan intelijen, Ngurah Rai juga mengawasi keberadaan mata-mata yang ia sebut Nica Gandek. Karena kurangnya persediaan dan amunisi, ia mengizinkan pasukan kembali ke kampung masing-masing asalkan tetap setia pada perjuangan. Pada tanggal 15 November 1946, ia memerintahkan Ciung Wanara melucuti senjata Belanda di Tabanan. Hasilnya, mereka berhasil melucuti amunisi, senjata, dan artileri Belanda pada tanggal 18 November 1946. Bersama wakilnya, Mayor I Gusti Putuwisno, ia dan 96 prajurit mundur ke desa Adeng dengan rencana menuju Gunung Agung. Namun seorang mata-mata Belanda melaporkan keberadaan mereka, dan Termolen segera mengepung desa dengan bantuan pesawat P-40 Marhawk dari Makassar. Pada pagi tanggal 20 November 1946, Belanda mulai menyerang desa Adeng. Meski pasukan Ngurah Rai mampu memukul mundur serangan awal, pertempuran besar terjadi di kemudian hari. Menyadari situasi genting, Ngurah Rai memberi perintah terakhirnya, puputan, yang berarti perang habis-habisan. Ia dan pasukannya bertempur hingga gugur akibat serangan udara Belanda, sementara sisa prajurit Ciung Wanara tewas diserbu tentara musuh. Pertempuran ini dikenal sebagai Puputan Margarana. Sebanyak 96 prajurit TKR dan sekitar 400 tentara Belanda tewas. Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai meninggalkan istri, Desak Putu Kari, serta 3 anak, termasuk anak bungsu yang masih dalam kandungan saat ia gugur. Atas jasa-jasanya, Ngurah Rai dianugerahi bintang Mahaputra, pangkat Anumerta Brigadir Jenderal, dan gelar pahlawan nasional pada tanggal 9 Agustus 1975 melalui keputusan Presiden. Namanya kini diabadikan sebagai nama Bandara Internasional di Bali, menghormati dedikasinya bagi kemerdekaan Indonesia. Demikian seputar Putra Desa Carangsari menolak mundur, versi catatan istimewa. Bagi kamu yang punya tambahan atau koreksi seputar sang pejuang Desa Carangsari tersebut, tulis di kolom komentar ya. Sampai sini dulu guys. Sampai bertemu kembali di catatan istimewa selanjutnya. Wassalam.